Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita, sehingga kita semua bisa senantiasa menambah ilmu dan amal untuk bekal kita menghadapnya kelak. Semoga selawat serta salam tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat dan keluarga beliau, dan juga beserta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Jamaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita bahwa salah satu anggota tubuh kita yang paling kecil tetapi sangat berbahaya jika tidak dijaganya, yaitu adalah lisan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa betapa eratnya hubungan antara iman seseorang dengan lisannya. Lisan bisa membawa kebaikan, tetapi juga bisa menjerumuskan ke dalam dosa besar. Misalnya ghibah, fitnah, adu domba, berkata kotor, berdusta, dan mencaci maki. Banyak orang yang meremehkan dosa dari lisan, padahal dampaknya sangat besar. Misalnya ghibah, disebutkan dalam Al-Quran sebagai perbuatan yang diberatkan seperti memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, janganlah ada di antara kamu yang mengejek sebagian yang lain. Dan apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu akan merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Na'udzubillah. Jemaah salat zuhur insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita renungkan betapa besar dosa yang ditimbulkan dari lisan jika tidak dijaga. Tetapi lisan juga bisa menjadi jalan menuju surga jika digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, menyampaikan kebaikan, dan mendoakan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya tentang amal apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Beliau menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Akhlak yang baik itu salah satunya tampak dari bagaimana seseorang menjaga lisannya. Oleh karena itu, marilah kita berusaha mulai hari ini untuk sebisa mungkin menjaga lisan kita. Tahanlah jika hendak berkata yang tidak bermanfaat, dan jadilah lisan sebagai alat menyebarkan kebaikan, bukan sebaliknya. Karena lisan itu mencerminkan isi hati dan keimanan seseorang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan dan menjaga diri dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.